Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan catatan V kali ini. Dan dari lanjutan kita tentang obrolan sosial media, apa-apa aja sih yang membuat kita hal-hal yang harus kita lakukan, pengaruh yang terjadi kalau kita ada di sosial media. Jadi sebenarnya sosial media itu kan memang sudah ada di keseharian kita dan dia menjadi autopilot ya, semacam habit, kebiasaan kita. Jadi kalau teman-teman tidak ingin terus menerus ada di sosial media, bisa kita gunakan reminder. Nah, kenapa kita menggunakan reminder? Karena yang pertama kita bisa menggunakan timer. Jadi di situ kita bisa tulis atau kita bisa pasang berapa lama kita mau ada di sosial media. Jadi misalnya di sosial media teman-teman mau buka Instagram, mau buka Facebook, mau lihat video, tutorial dan segala hal yang bermanfaat, itu bisa pakai timer. Jadi supaya nggak keterusan gitu ya. Nah, kemudian juga kita penting untuk melakukannya hanya dengan fokus one single task. Jadi misalnya ketika kita mau cari tutorial untuk memasak, ya videonya dicari sampai selesai, kelar sudah gitu. Nah, misalnya kita mau cari tutorial untuk perawatan wajah, itu juga demikian, buka, cari, selesai, dipraktekkan. Jadi kita tidak terus-menerus ada di sana. Kemudian kalau kita di sosial media itu menjadi fokus, kadang-kadang fokusnya jadi nggak lama, jadi fokusnya sangat pendek. Kemudian supaya kita tidak begitu, kita bisa melakukan social detox. Ingat ya. Jadi misalnya kita pasang setting dan timernya. Karena apa? Kalau kita terus-terusan melihat berita yang negatif, kemudian kita searching-searching hal yang nggak perlu, hal itu akan membuat kita jadi stres. Nah, stres itu ketika kita berhenti, kita mau buka lagi, kita pasang lagi, jadi stres lagi. Jadi itu akan jadi lingkaran yang membuat kita jadi nggak bisa tidur, yang membuat kita jadi mikir gitu ya. Jadi stres itulah yang menyebabkan kita banyak melakukan multitasking. Multitasking itu adalah setelah buka ini cari ini, setelah cari di sini terus aja itu ya. Jadi kegiatannya itu seperti disambi-sambi gitu ya, macam-macam ya yang di sosial media itu yang dikerjain. Itu yang disebutkan multitasking yang membuat kita jadi stres ya. Kemudian otak kita itu juga jadi capek karena kita terus-terusan mikirin yang di sosial media itu dicari apa terus gitu. Makanya penting banget buat teman-teman untuk selalu fokus untuk melakukan satu aja tujuannya di sosial media itu untuk apa. Jadi itu harus benar-benar teman-teman tekankan untuk belajar melakukan itu. Jadi misalnya kita, seperti kita kegiatan makan. Jadi kalau makan itu kalau bisa ya makan, fokus sama makan. Jangan makan pakai nonton lah, makan terus kegiatannya apalagi, itu membuat kita itu melakukan kegiatannya jadi nggak sampai selesai gitu. Hal yang kecil aja gitu, kayak kita misalnya melakukan hal tertentu aja. Kemarin apa namanya, pakar yang ahlinya juga memberitahukan kalau kita buka pintu aja, proses buka pintu dari pegang gagangnya sampai kita buka pintunya baru kita tutup kembali. Jadi itu adalah proses menyelesaikan one single task. Jadi misalnya itu dilakukan untuk supaya kita hasilnya optimal, jadi maksimal banget hasilnya. Nah, kemudian penggunaan sosial media itu juga menyebabkan konsumerisme jadi meningkat. Pengen beli ini, pengen beli itu. Kemarin satu tim teman saya juga gitu. Waktu kita ngobrol ya, cerita banyak gitu ya. Ternyata di sosial media kita bisa ketemu ini, ternyata kita dapat ide ini gitu ya. Tapi demikian juga dengan konsumerismenya jadi meningkat. Pengen belanja ini, pengen beli itu, beli ini. Memang sih sesuai kebutuhan boleh, tapi kadang-kadang suka yang wah tiba-tiba ya gak penting jadi kebeli juga ya kan. Oke, nah itu perlu banget kita mawas diri dan perlu kita fokus untuk selalu one single task. Jadi kadang-kadang juga kita kan follow untuk influencer yang terkenal, terus kemudian apa namanya, seleb Instagram gitu ya. Mereka memamerkan semua yang kekayaannya, punya ini punya itu dan segala macam. Nah, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu yang mempengaruhi kita. Padahal tahu nggak, kadang-kadang mereka itu eh, malah lebih banyak kena masalah dengan hal-hal yang seperti itu. Ada yang sampai terlibat apa namanya,
semua yang masuk di Instagram mereka itu ternyata pinjem dari orang lain, atau mungkin tidak bisa mengembalikan lagi. Jadi banyak hal yang membuat hal-hal negatif seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pingin berubah atau menetapkan tujuan, coba di fokus dulu ya, bahwa kita mau apa nih di sosial media, kita inginnya mau dapat apa, dan apa yang tujuan kita masuk ke sosial media. Nah kemudian ketika kita melihat tampilan posting orang lain, kita juga harus merasakan bahwa wah, orang lain punya itu, saya kok enggak ya gitu. Nah perasaan itu harus dihilangkan, karena enrich setiap orang itu berbeda. Jadi perasaan seperti itu jangan dijadikan hal negatif, tapi jadikan hal yang positif gitu. Feel fire gitu. Jadi membuat kita itu merasakan sesuatu yang membuat kita jadi semangat. Wah, dia bisa punya ini ya. Wah, dia bisa buat tampilannya kayak gini, keren. Saya pengen juga seperti itu. Nah, jadikan hal itu sebagai dorongan, support gitu loh. Jadi semacam dunia yang kita masukin untuk mendapatkan informasi terbaru, kemudian kita implementasikan buat kita, dan diri kita menjadi lebih positif, energinya juga lebih bagus, dan kita akan jadi pribadi yang lebih bagus. Jadi pilih-pilih ya kalau lagi di sosial media mau ngapain, bagaimana, dan harus apa. Oke, see you, sampai ketemu lagi di catatan V berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.